lagi hamil 10 bulan. Wanita bernama Anong malah ditinggalin suaminya untuk merantau. Mana merantaunya jauh banget. Malam harinya tiba-tiba perut Anong sakit. Sepertinya Anong mau melahirkan. Kedua anaknya yang panik langsung disuruh pergi buat manggil dukun bayi. Sementara itu si Anong bergeliat di lantai kesakitan. Tidak seperti biasanya, di depan rumah Anong ada seekor burung hantu yang terus berkicau. Tak lama kemudian si dukun bayi datang. Mereka langsung mempersiapkan untuk proses Anong melahirkan. Terlihat bayi Anong yang masih kecil terus menangis mendekat ke arah Anong. Karena usia kandungannya yang sudah 10 bulan, Anong kesulitan. Ia mengalami pendarahan yang cukup banyak sampai pendarahan itu keluar dari mulutnya. Akhirnya si Anong tidak tertolong. Dia meninggal dunia. Sementara itu terlihat anaknya yang paling kecil terus menangis di dekat jenazah Anong. Lalu ketika orang-orang berdatangan, mereka semua kaget karena jenazah Anong menghilang. Padahal si Mbak Dukun bilang tadi jelas-jelas Anong sudah tidak bernyawa. Para warga pun berkumpul ramai di depan rumah Anong. Di saat yang sama tiba-tiba mereka melihat ada cahaya bulat berwarna hijau terbang dari atap rumah Anong. Begitu kedua anaknya pulang dan mengambil adik mereka, tiba-tiba Anong keluar dari kegelapan lalu menyapa kedua anaknya seolah tidak terjadi apa-apa dan bilang kalau tadi dia hanya kontraksi saja. Lihat ibunya benar-benar nyata. Lim kemudian tertidur pulas. Tapi keesokan harinya di pasar semua orang bergosip mengatakan kalau keluarga Anong menganut ilmu hitam. Tak lama kemudian Lim datang ke pasar untuk berbelanja. Apa sekali orang-orang di sana malah mengusir Lim dan mengatakan ia anak wanita sihir. Untungnya Pak Kepala Desa membela Lim dan mengatakan agar para warga jangan menuduh sembarangan tanpa bukti. Sementara itu malam harinya si dukun yang membantu persalinan Anong kerasukan dan kejang-kejang sampai tidak bisa diselamatkan lagi. Dukun itu akhirnya meninggal. Besoknya Anong digeruduk warga. Dia dilempari beras putih sampai kesakitan. Para warga menyebutnya wanita hantu yang menyebabkan kesialan para warga. Bahkan hamil sampai 10 bulan tak lahir-lahir. Odin berusaha untuk menyelamatkan ibunya, tapi ia justru kena sabetan cambuk dari warga yang mengamuk. Lim yang melihat ibu dan adiknya disiksa para warga bergegas meminta tolong kepada Pak Kades. Pak Kades pun cepat mendatangi rumah Anong dan memberi peringatan kepada para warga agar tidak menuduh tanpa adanya bukti. Ini suasana kampung itu menjadi sangat mistis. Ketika malam tiba, semua orang bersembunyi ketakutan di dalam rumah. Mereka meyakini bahwa Anong telah menjadi hantu. Keesokan harinya, saat anak dukun itu hendak pergi ke kebun, ia tak sengaja melihat Anong bernyanyi dan tertawa sendirian. Tiba-tiba paman itu terpeleset dan jatuh. Setelah itu, bayangan Anong pun hilang. Kejadian itu membuat si paman ketakutan dan lari terbirit-birit. Pada hari tertentu, di sana ada sebuah tradisi memberikan makanan kepada seorang biksu yang berkeliling. Usai diberi nasi, biksu itu lalu mendoakan mereka dan menutup nasinya dengan kain. Begitu tak sengaja kain tersingkap, nasi itu berubah menjadi daun kering. Biksu yang merasa aneh tetap melanjutkan perjalanan ke rumah berikutnya. Saat itulah biksu melihat sosok Anong berdiri sambil menggendong bayi, tapi perutnya sudah tidak besar lagi. Ketika hari sudah mulai gelap, Anong tiba-tiba ingat ia belum mengangkat jemuran pakaiannya. Sementara itu di luar sudah mulai gelap. Di bawah rumah Anong, sepasang selingkuhan ini sedang ingin berbuat mesum. Anong yang tak ingin bergerak menjulurkan tangannya ke arah jemuran itu. Aneh, tangan Anong tiba-tiba memanjang dengan sendirinya mengambil jemuran di belakang rumah. Seketika pasangan itu pun langsung kaget. Tangan panjang itu asalnya dari rumah Anong. Si wanita ini ketakutan dan bersembunyi di semak-semak. Saat itulah ia mencium aroma yang sangat tidak enak. Tanpa sengaja kakinya pun menginjak benda aneh yang saat dilihat itu adalah mayat manusia. Sementara itu arwah Anong merasakan bahwa hari ini adalah tepat 7 hari setelah kematiannya. Singkatnya para warga kemudian berkumpul dan yakin bahwa mayat itu adalah mayat Anong yang sudah meninggal. Awalnya Lim membantah perkataan para warga itu, tapi kemudian ia memeriksa sendiri dan sangat terkejut mendapati sebuah cincin emas yang melingkar di jari manis mayat itu adalah milik ibunya. Lim pun langsung menjerit histeris mengetahui kebenarannya. Malam itu juga mereka langsung memakamkan mayat Anong dengan layak. Keesokan harinya para warga berdatangan untuk memberikan bantuan makanan kepada ketiga anak itu. Saat itu Pak Kades pun berkata bahwa ia akan membantu mencukupi kebutuhan Lim dan kedua adiknya sampai ayahnya pulang. Sepulang dari rumah Anong, Pak Kades tiba-tiba dicegat oleh hantu Anong, di mana Anong ingin menyampaikan pesan agar Pak Kades melindungi ketiga anaknya sampai suaminya pulang. Pak Kades yang ketakutan pun lari terbirit-birit. Baru juga dikuburin secara layak, makam Anong malah dibongkar sama si abang-abang yang ternyata adalah anaknya si Mbak Dukun. Abang ini dendam, emaknya meninggal pas nolongin Anong melahirkan. Ketika Lim datang membawa seonggok bunga, ia malah dicaci maki sama si abang itu. Lim pun diam aja, cuman bisa nangis. Melihat abang itu maki-maki dia. Karena kesal, Lim mukulin abang itu pakai kayu. Tak terima, abang ini malah mau memperkaos si Lim di atas makam si Anong. Tiba-tiba ada suara nyanyian seorang perempuan kayak lagi nidurin bayi. Abang ini takut setengah mati. Pas ia mau kabur, malah ngelihat Anong lagi nimang bayi di atas pohon. Tak lama kemudian leher abang itu dililit kain, lalu badannya digantung di atas pohon. Di saat itulah Anong bilang agar dia jangan ngegangguin tiga anaknya, karena tiga anaknya kan gak gangguin mereka dan tidak bersalah juga. Anong bener-bener murka kalau anaknya diganggu. Anong juga bilang kalau emaknya meninggal bukan karena nolongin dia lahiran, tapi emang udah waktunya ninggal. Singkatnya abang itu ditemukan warga lalu dibawa pulang dengan kondisi kejang dan terus ketakutan. Untungnya si biksu ini menolong. Dengan kejadian itu
itu, warga malah semakin yakin kalau mereka penyihir. Anak-anak Anong kini semakin dijauhi. Mereka dikucilkan oleh seluruh warga kampung. Arwah Anong menangis sedih. Dia berdiri di dinding rumah sambil melihat kedua anaknya yang habis dibully warga. Sementara itu, kebutuhan makanan mereka mulai menipis. Keesokan harinya, Lim berusaha menjual makanan, tapi bukannya dibeli warga justru mencibir Lim. Bahkan ada seseorang yang dengan tega menumpahkan makanan yang dijual oleh Lim. Lim pun tidak berani melawan, hanya bisa menangis sedih sambil mengutin makanannya yang tumpah. Begitu pulang ke rumah, Lim melihat berasnya sudah habis, hanya tinggal sedikit. Padahal ia sangat kelaparan. Lalu Lim memasak beras itu untuk Odin dan adiknya. Dia lapar pun gak apa-apa, yang penting adiknya yang masih kecil bisa kenyang. Besoknya saat seorang warga lagi ngangkatin jemuran, tiba-tiba dia didatengin sama arwahnya Anong. Anong marah banget karena wanita itu sering ngebully si Lim, bahkan menghina Lim anak penyihir. Tentu saja wanita ini takut bukan kepala. Ia gelendotan di tanah untuk kabur. Sementara itu seorang paman yang baru pulang dari pasar kaget saat melihat Anong berdiri terbalik sambil mengayun bayinya. Paman itu langsung lari terbirit-birit ninggalin belanjaannya. Odin yang baru pulang nyari kayu bakar ngira itu adalah pemberian dari warga. Odin langsung mengambil makanan-makanan itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Pulang mancing, paman ini malah ngeliat arwah Anong lagi nenteng kepalanya sambil ngegodain si paman itu. Tentu saja paman ini ketakutan. Paman itu lalu lari terbirit-birit meninggalkan ikannya. Beberapa saat kemudian, Lim yang baru saja pulang memetik sayur mengambil ikan itu. Ia melihat tak ada orang di sana, lalu membawanya pulang. Ketika hari sudah sore, Lim bingung karena Odin belum juga pulang. Hari semakin gelap. Saat adiknya tertidur pulas, Lim memutuskan untuk pergi untuk mencari Odin. Rupanya si Odin ditangkap warga, dicambuki di atas makam ibunya. Lim yang menemukan adiknya malah dipegangi sama warga. Untungnya si biksu dan Pak Kades cepat datang dan menenangkan warga agar tidak main hakim sendirian. Begitu pulang, Lim langsung mengobati luka-luka di tubuh Odin. Setelah itu Lim kembali ke pemakaman ibunya. Lim berteriak dan marah-marah, bilang supaya ibunya tidak ikut campur urusan di dunia karena bukannya membantu mereka. Semua yang dilakukan ibunya justru membuat mereka semakin sengsara. Rupanya Anong mendengar semua keluhan Lim tentang apa yang dia lakukan. Anong jadi sedih banget. Dia cuman bisa menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya sesepuh desa memasang benang suci mengelilingi makam Anong. Semua itu mereka lakukan supaya Anong tidak berkeliaran mengganggu warga. Benar saja, ketika malam tiba, arwah Anong tak bisa pergi. Anong kemudian menundukkan tubuhnya lalu berdoa meminta untuk terakhir kalinya saja ia ingin bertemu dengan ketiga anaknya. Permintaan Anong pun terkabulkan. Dia pulang ke rumah untuk menjenguk ketiga anak-anaknya. Setelah Anong memastikan ketiga anaknya baik-baik saja, tiba-tiba benang yang mengikat makam Anong menyala sebagian. Itu pertanda Anong harus segera kembali. Lalu wujud Anong berubah menjadi kunang-kunang berwarna hijau. Arwah Anong membangunkan Lim dan membuat Lim tak sadar pergi ke makam Anong untuk melepaskan si benang suci. Setelah itu arwah Anong pergi menemui sesepuh desa. Sesepuh desa ini yang telah mengunci arwah Anong. Anong sangat marah kepadanya. Tanpa ampun Anong pun menghabisi nyawa si sesepuh desa itu. Keesokan paginya para warga berkumpul di makam Anong. Mereka memanjatkan doa-doa. Bersamaan dengan itu suami Anong pulang merantau. Dia pun sangat terkejut ketika mengetahui kalau istrinya sudah meninggal. Abang ini kemudian memutuskan untuk membawa ketiga anaknya pergi jauh dari desa itu. Sebelum pergi, mereka mendatangi makam Anong. Sementara itu, biksu dan para warga mengantarkan kepergian arwah Anong agar tenang dan tidak berkeliaran lagi karena anak-anaknya sudah aman bersama dengan bapaknya. Dan film pun selesai.